Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kurotin Ayuni Lafafina dari Prodi PGMI ingin menjelaskan mengenai modul ajar sejarah kebudayaan Islam. Untuk yang pertama ada penyusun, yaitu saya sendiri Kurotin Ayuni Lafafina. Untuk kelasnya kelas 3 dan fasenya fase B dan alokasi waktunya 20 menit. Untuk elemennya periode Rasulullah SAW. Untuk capaian pembelajarannya yaitu memahami kehidupan masyarakat Arab sebelum Islam sebagai inspirasi dalam menjalankan sikap kasih sayang, kerja keras, dan tanggung jawab dalam kehidupan sehari-hari. Memahami kehidupan dan kepribadian Rasulullah SAW sebagai rahmat bagi seluruh alam dan menjadikan inspirasi dalam menjalankan sikap santun dan peduli di kehidupan masa kini. Memahami peristiwa kerasulan Rasulullah SAW, ketabahan Rasulullah SAW, dan para sahabat dalam berdakwah, peristiwa berhijrah Rasulullah SAW, dan menganalisis latar belakang peristiwa Isra Mi'raj Rasulullah SAW sebagai inspirasi dalam menjalankan sikap gigih menghadapi tantangan era digital. Selanjutnya ada tujuan pembelajaran, yaitu memahami masa kanak-kanak Nabi Muhammad SAW sebagai teladan pribadi yang jujur, menghormati sesama, dan taat kepada orang tua. Selanjutnya ada alur tujuan pembelajaran, yaitu memahami masa kanak-kanak Nabi Muhammad SAW sebagai teladan pribadi yang jujur, menghormati sesama, dan taat kepada orang tua. Selanjutnya ada langkah-langkah kegiatan pembelajaran. Langkah-langkah kegiatan pembelajaran ada kegiatan pembuka, kegiatan inti, dan kegiatan penutup. Kegiatan pembuka yang pertama, guru memberikan salam, menyapa, menanyakan kabar, dan memeriksa kehadiran peserta didik. Guru mengajak peserta didik untuk berdoa dan membacakan surat Al-Fatihah. Selanjutnya, guru memberikan pertanyaan sebagai stimulus pengetahuan peserta didik tentang masa kanak-kanak Nabi Muhammad. Guru menjelaskan tentang kegiatan yang akan dilakukan hari ini. Masuk ke kegiatan inti, yaitu guru mengajak peserta didik untuk melantunkan syair silsilah keturunan Nabi Muhammad Rasulullah SAW. Selanjutnya, yaitu guru menjelaskan tentang pada awal pengasuhan Nabi Muhammad SAW, Nabi Muhammad SAW dalam asuhan Siti Aminah, Nabi Muhammad SAW dalam asuhan Abdul Muthalib, Nabi Muhammad SAW dalam asuhan Abu Thalib. Peserta didik mendengarkan penjelasan guru mengenai Nabi Muhammad SAW pada awal pengasuhan, Nabi Muhammad SAW dalam asuhan Siti Aminah, Nabi Muhammad SAW dalam asuhan Abdul Muthalib, Nabi Muhammad SAW dalam asuhan Abu Thalib. Peserta didik dibagi menjadi beberapa kelompok untuk berdiskusi mengenai Nabi Muhammad pada awal pengasuhan, Nabi Muhammad SAW dalam asuhan Siti Aminah, Nabi Muhammad SAW dalam asuhan Abdul Muthalib, Nabi Muhammad SAW dalam asuhan Abu Thalib. Selanjutnya, peserta didik diminta untuk berdiskusi mengenai materi yang dibagi oleh guru dengan kelompoknya masing-masing. Peserta didik diminta untuk menulis ringkasan hasil diskusi mengenai Nabi Muhammad pada awal pengasuhan, Nabi Muhammad SAW dalam asuhan Siti Aminah, Nabi Muhammad SAW dalam asuhan Abdul Muthalib, Nabi Muhammad SAW dalam asuhan Abu Thalib. Nah, yang terakhir, peserta didik diminta untuk memilih salah satu anggota kelompok untuk maju ke depan untuk menceritakan hasil rangkupan. Peserta didik diberikan kesempatan untuk bertanya kepada guru. Selanjutnya ada kegiatan penutup, yaitu guru dan peserta didik menyebutkan tentang lahirnya orang terpuji dan awal pengasuhan Nabi Muhammad SAW. Guru menanyakan kepada peserta didik apakah ada hal yang kurang dipahami. Yang terakhir, guru menutup kegiatan pembelajaran dengan membaca surat pendek Al-Asr dan mengucapkan salam. Untuk lembar penilaian keterampilan pembelajaran, yang pertama ada nama, yang kedua kelas, dan ada aktivitas pembelajaran, yaitu menceritakan kembali peta konsep mengenai kelahiran Nabi Muhammad SAW dengan kategori penilaian, keterampilan memilih kata dalam bercerita, keterampilan diri menampilkan di depan kelas, ketepatan menjabarkan peta konsep yang sudah dibuat. Untuk skornya ada 4, 3, 2, 1, yang dimana 4 sendiri itu sangat baik, yang 3 baik, yang 2 cukup, dan yang terakhir 1 kurang.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Yes. Sebelum kita masuk pelajaran, alangkah lebih baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Ibu punya satu lagu berdoa. Sebelum berdoa, contohnya seperti ini ya Nana. Tanganku ada dua, jarinya 5, ku gabung semuanya, mari kita berdoa. Bisa? Ya bisa Bu. Lagi. Ayo, 1, 2, 3. Tanganku ada dua, jarinya 5, ku gabung semuanya, mari kita berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan Nabi Muhammadin nabiyyan wa rasulah, Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin Ya Rabbal Alamin. Sebelum kita masuk ke inti, Ibu ingin kalian menyanyikan syair silsilah Nabi Muhammad. Ada yang tahu syair silsilah Nabi Muhammad? Tidak Bu. Bisa? Saya tahu Bu. Oke, coba Barisda dipimpin. Abdullah nama ayahnya. Ayo, 1, 2, 3. Abdullah nama ayahnya. Aminah ibundanya. Abdul Muthalib Kakeknya. Abu Thalib pamannya. Khadijah istri setia. Fatimah putri tercinta. Semua bernasab mulia, dari Quraisy ternama. Inilah kisah sang Rasul yang penuh suka duka. Inilah kisah sang Rasul Yang penuh suka duka, yang penuh suka duka, yang penuh suka duka. Ya, pintar sekali anak-anak ibu ini Iya, ya. Kita akan belajar mengenai masa kanak-kanak Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wassalam. Nabi Muhammad sebelum diasuh oleh Ibu Siti Aminah, Nabi Muhammad diasuh oleh Halimatus Sa'diyah. Iya. Iya. Anak-anak, orang-orang Arab kota Makkah memiliki tradisi terutama pada orang-orang bangsawan, yaitu menyusukan dan menitipkan bayi-bayi mereka kepada wanita Ba'diyah. Kemudian alasannya menitipkan wanita Ba'diyah itu karena agar bayi-bayi mereka Sehat. ya, Mendapat pintar. oksigen yang baik. Iya, pintar sekali Mbak Rizda. Terus apa lagi Mbak Rizda? Dapat bertumbuh dengan tidak kekurangan air. Iya, betul sekali. Nah, Nabi pun begitu. Nabi Muhammad juga diserahkan oleh ibunya kepada seorang wanita Ba'diyah yang bernama Halimatus Sa'diyah. Iya, Ibu Halimatus Sa'diyah ini dari Bani Sa'ad. Tempat tinggalnya yang tidak jauh dari kota Makkah.
kehidupan Ibu Halimah Sa'diyah sebelum mengasuh dan sesudah mengasuh itu sangat berbeda anak-anak, dan dimana dulunya itu mempunyai ekonomi yang sangat rendah dan juga binatang ternaknya kurus-kurus dan termasuk keluarga yang miskin dan perawakannya yang juga agak kurus. Setelah mengasuh Nabi Muhammad, Ibu Halimah Sa'diyah mendapat pertolongan dari Allah, yaitu berupa hewan-hewan binatang ternaknya yang tidak kurus lagi menjadi gemuk, terus perekonomiannya menjadi sangat baik. Nah, awal mulanya Nabi Muhammad SAW akan tinggal dengan Halimah selama 2 tahun. Kemudian Ibu Halimah meminta izin kepada Ibu Aminah untuk mengasuh Nabi Muhammad selama 4 tahun. Nah, permintaan itu diterima oleh Ibu Siti Aminah. Jadi Halimah Sa'diyah merawat Nabi Muhammad SAW berapa tahun anak-anak? 2 tahun. 2 tahun apa 6 tahun? 6 tahun. Ya benar sekali, 6 tahun. Siti Aminah, dalam pengasuhan Siti Aminah, sesudah berusia kira-kira 6 tahun, beliau dibawa oleh ibunya ke Madinah bersama Ummu Aiman, yang dimana maksud dari membawa Nabi ke Madinah itu yang pertama untuk memperkenalkan ia kepada keluarganya dari Bani Najjar, dan yang kedua untuk berziarah ke makam ayahnya yang bernama, siapa nama ayahnya Nabi Muhammad? Abdullah. Pintar sekali anak-anak ibu. Ya, ayah Nabi itu meninggal dunia saat Di kandungan. Iya, di kandungan. Berapa umurnya, Mbak? Di kandungan, Mbak? Sudah 2 bulan. 2 bulan apa 3 bulan? 3 bulan. 3 bulan apa 6 bulan? 6 bulan. 3 bulan apa 6 bulan? 6 bulan, Bu. 6 bulan, iya. Ada yang berpendapat 6 bulan dan ada yang juga yang berpendapat 3 bulan. Setelah kurang lebih dari 1 bulan tinggal di Madinah, mereka balik ke kota Makkah dan tinggal di kampung Abu Abad. Tiba-tiba Ibu Aminah jatuh sakit sehingga meninggal dan dimakamkan di sana juga. Namun beberapa hari saja ia mendengarkan keluhan ibunya atas kematian ayahnya yang telah meninggal sewaktu Nabi Muhammad SAW. Setelah ditinggal oleh Ibu Siti Aminah, Nabi Muhammad diasuh oleh Abdul Muthalib. Nah, Abdul Muthalib ialah kakek dari Nabi Muhammad. Benar sekali Mbak Rizda, kakek dari Nabi Muhammad. Nah, kakek Nabi Muhammad ketika mendengar cucunya yang baru lahir yaitu Nabi Muhammad, Abdul Muthalib sangat bahagia. Nah, nama Nabi Muhammad terdiri dari 2. Ada 2. Yang pertama Muhammad dan yang kedua Ahmad. Nama Muhammad diberikan oleh kakeknya dan yang nama Ahmad diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kasih sayang yang diberikan oleh kakek Nabi dapat menghibur rasa sedih hatinya yang terhadap peninggalnya ibunya yang baru saja berselang 2 tahun. Ia merasa terhibur di bawah asuhan kakeknya, tetapi kakeknya yang berbaik hati meninggal pada usia 80 tahun, yang dimana saat itu Nabi Muhammad berusia 8 tahun. Setelah meninggalnya Abdul Muthalib berwasiat kepada anak-anaknya, yaitu paman-paman Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad diasuh oleh Abu Thalib, yaitu pamannya, yang dimana masa hidup pamannya yaitu Abu Thalib mempunyai kehidupan yang kurang mampu. Nabi Muhammad waktu kecil juga sudah mengembala kambing, yang dimana punyaan orang-orang Makkah, dan mendapatkan upah. Dengan upah tersebutlah ia membantu kehidupan pamannya yaitu Abu Thalib. Nah, Nabi Muhammad pun juga ikut berdagang ke negeri Syam, yang dimana beliau juga akan ikut Abu Thalib kemanapun Abu Thalib pergi. Dan di semasa hidupnya Nabi Muhammad tidak pernah jauh dari Abu Thalib. Mereka selalu dekat di usia 8 tahun sampai 25 tahun.
Dikatakan juga Nabi Muhammad tidak pernah dusta dan tidak pernah melakukan perbuatan jahiliyah. Jadi sudah paham semuanya masa kanak-kanak Nabi Muhammad SAW? Nabi Muhammad diasuh oleh siapa saja? Halimatu Sa'diyah. Terus Abdul Thalib. Terus. Abu Thalib. Abdul Thalib, Abu Thalib, terus sama Khadijah. Khadijah, Halimatu Sa'diyah. Siti Aminah. Siti Aminah, ya. Siti Khadijah siapa, Mbak Rizda? Oh, istrinya. Tapi kan ini masa kanak-kanak, Mbak Rizda. Iya. Jadi tahu siapa aja? Aminah. Siti Aminah. Ini Halimatu Sa'diyah. Halimatu Siti Sa'diyah. Aminah. Abdul Muthalib. Abu Thalib. Iya, Dewasa. benar sekali. Kasih tepuk-tepuk buat Mbak Rizda. Tetap. Kasih Kasih B. B. Kasih U. Kasih B. Oke anak-anak, Ibu sudah membagi tugas untuk kalian membagikan kelompok yang sudah Ibu kirim ke lab kalian masing-masing. Siap, Bu. Untuk tugasnya kalian yaitu kelompok 1 untuk meringkas pada awal pengasuhan Nabi Muhammad, yang kedua awal pengasuhan Siti Aminah, dan yang ketiga pengasuhan Abdul Muthalib, dan yang terakhir Abu Thalib. Nah, tugas ini dikumpulkan pada minggu depan. Siap, Bu. Jangan lupa dikerjakan ya, dan dikumpulkan lewat tab kalian masing-masing. Dan besok itu juga dipresentasikan maju ke depan salah satu dari kelompok tersebut. Oke? Ya, Bu. Oke. Baik. Kita tutup pelajaran hari ini dengan membaca hamdalah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.